Selamat pagi, siang, malam teman-teman. Kembali lagi bersama aku, Adlina Revi Suroya dari MSP 58. Nah, pada kesempatan kali ini, nggak lain dan nggak bukan, aku bakal mereview lagi materi mengenai biologi perikanan di minggu keempat. Nah, sebenarnya ini itu materi yang sudah diajarkan pada minggu sebelumnya. Kita masih di bab reproduksi. Namun pada kesempatan kali ini kita fokus pada diameter telur ikan. Nah, diameter telur ikan itu apa sih? Nah, diameter telur ikan itu panjang telur ikan yang diukur menggunakan mikrometer di mikroskop, teman-teman. Nah, fungsi dari mengukur diameter ikan itu ada nggak sih? Atau kita cuman ngukur-ngukur diameter aja nih? Jadi, kita nih ngukur diameter pasti ada manfaatnya, teman-teman. Nah, yang pertama itu kita jadi mengetahui pola pemijahan dari ikan. Nah, pola pemijahan dari ikan sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada parsial, yang kedua itu ada total. Dimana yang parsial ini ikan akan memijah dalam 2 kali proses pengeluaran telur. Jadi ikan itu akan mengeluarkan telurnya sebagian di bulan pemijahan pertama, kemudian pada bulan berikutnya dia juga akan mengeluarkan sisanya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pola pemijahan total, di mana ikan ini mengeluarkan telur yang ada di dalamnya secara keseluruhan. Jadi semua telur yang ada di gonad ini langsung keluar semua, teman-teman. Dan ini pun setiap TKG nanti ada manfaatnya sendiri. Kalau untuk TKG 3 dari pola pemijahan sendiri itu bisa tahu nih dari gonadnya ini nanti telurnya udah matang atau belum sih. Kalau untuk TKG 4 itu ya itu tadi, jadi tahu pola pemijahannya. Kemudian selanjutnya itu ada manfaat yang selanjutnya itu ada ukuran tubuh. Jadi tuh dari diameter telur ikan yang kita ukur, kita jadi tahu ukuran ikan. Ukuran ikan itu sebesar apa sih? Kalau diameternya segini, ukuran ikan normalnya itu seberapa, seperti itu. Nah, selanjutnya itu dipengaruhi oleh reproduksi dan juga intensitas penangkapan. Di mana reproduksi itu ikan ada yang reproduksinya cepat, ada juga yang reproduksinya lambat. Sedangkan untuk intensitas penangkapan itu akan mempengaruhi dari populasi ikan yang ditangkap. Biasanya itu ada ikan yang TKG-nya belum 3 dan belum 4 tapi sudah ditangkap. Nah, dengan adanya pengamatan ini jadi kita lebih terstruktur dalam mengelola perikanan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu tidak semua telur ikan yang kita amati di minggu sebelumnya itu kita ukur diameternya. Jadi pada minggu ini kita mengukur diameter ikan yang diamati secara gravimetri, di mana dia fokus kepada berat gonad. Nah, caranya, prosedurnya itu yang pertama, gonad diburai kemudian diberi aquades karena gonad diawetkan dengan alkohol, dan nantinya apabila tidak dicampurkan dengan aquades maka saat mengamati di mikroskop itu mata cenderung akan cepat perih, jadi nggak akan awet untuk mengamati 50 butir telur. Selanjutnya itu telur diletakkan di kaca preparat yang telah disediakan dan ditutup dengan cover glass. Nah, baru setelah itu diameter telur ikan diamati. Nah, diameter telur ikan itu ternyata ukurannya itu sangat amat kecil ya, teman-teman. Untuk kelompok aku itu TKG-nya kebanyakan udah di TKG 4 dengan ukuran sekitar 20 sampai 35 mikrometer. Nah, itu tuh termasuk telur yang udah besar. Jadi apabila TKG 3 itu kurang lebih sekitar 5 sampai 7 mikrometer. Jadi butuh ketelitian dan kesabaran dalam mengamati diameter telur ikan. Selanjutnya dari pengamatan itu kita juga dapat pembagian per bagian, ada anterior, kemudian ada posterior, dan juga ada middle. Karena kelompok yang terbatas, bahkan di kelompok aku itu ada yang mengamati 100 diameter telur ikan. Itu benar-benar butuh ketelitian dan juga kesabaran dalam menghitungnya karena cukup sangat amat kecil ya. Jadi kalau misalnya nggak fokus itu hasilnya tidak akan maksimal, seperti itu. Dan
Untuk materi tentang reproduksi mungkin cukup sekian, dan minggu depan kita akan mengulas balik tentang materi makanan pada ikan. Jadi sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye bye.